Ya sudah. Makannya yang Ada pertanyaan lagi? Ya itu haknya Pak Amin Rais. Tapi ada satu yang dia omong ya, yang saya catat di koran ya, bahwa dia sudah konsultasi dengan saya ya toh. Itu nggak ada konsultasi, yang ada pemberitahuan supaya jelas lah masalahnya. Masuk bolak-balik ngapusi wong. Saya blok konsultasi saja. Dikasih tahu ya kasih tahu. Konsultasi ya konsultasi. Ya bukan gitu. Saya bukan soal keberatan enggak keberatan. Saya enggak ada keberatan. Cuma saya enggak dikonsultasi gitu loh. Ngerti? Nah iya. Secara politis kan menjadi lain. Ya enggak. Ya pokoknya saya apa adanya. Apa adanya saya omongkan bahwa saya enggak dikonsultasi, tapi diberitahu. Lah perkara isinya ya setuju saja wong kadar ngono ya. PKB sendiri juga akan mengadakan komunikasi kedua tandingan dari siapa? Sama siapa? Ya dengan partai yang lain juga. Wah enggak tahu. Siapa yang bilang? Apakah ada rencana seperti itu? Oh enggak. Ngapain kita bukan kayak anak kecil loh. Gus Dur kan sebagai calon presiden dari PKB ya Gus Dur. Iya. Apakah Gus Dur belum dicalonkan no. Baru ada suara-suara dari daerah supaya saya dicalonkan oleh DPP. Lah DPP sudah dari dulu ngomong sama saya kok. Kami tidak akan mencalonkan sebelum pemilu. Lah apa maksudnya nanyanya? Ya enggak tahu saya. Pokoknya saya setuju dengan pendapat bahwa ada money politics. Kenapa saya setuju? Awang dia dulunya enggak bagi-bagi duit, sekarang bagi. Tebuireng saja dapat berapa miliar. Dia datang ke Tebuireng bagi duit, dia datang ke sono bagi duit. Itu namanya apa kalau enggak money politics? Ya enggak tahu saya, resminya ya enggak, resminya ya. Dia sebagai presiden beri bantuan resminya. Tapi orang resmi ini aku mbok ngerti yo ngono. Kalau saya kan apa adanya. Seperti hari ini saya enggak kampanye toh. Saya ngaji NU, tapi ya saya ngomong tadi ya, NU ngaji NU isinya kampanye. Sama. Sama saja. Ya saya jujur apa adanya kok. Keberangkatan Hakiman Muladi Saudi, apakah itu sebagai langkah serius untuk PKB sendiri? Seriusnya serius. Cuma hasil apa enggak saya enggak tahu. Karena apa? Karena saya juga dibacakan, itu kan ada anaknya Umar Senoaji itu sebagai apa? Sebagai lawyernya Pak Harto toh. Dia sudah membacakan kepada saya pleido yang akan dibacakan Pak Harto. Kalau perkaranya diusut secara hukum, dan saya tidak melihat bahwa itu bisa diungkap oleh hukum. Nah, cuma saya bilang sama Pak Harto juga bahwa ya, Pak, ya kalau diadili secara hukum Bapak beres, tapi saya ini menduga kok tidak secara hukum, tapi secara politis ya. Kalau politis itu ya nggak tahu lah. Besok Mbak Tutut rencananya akan diperiksa di mana? Ya.
diperiksa diperiksa. Nah, apakah itu satu langkah yang serius ataukah itu cuma Oh ya serius, cuma apa ya bisa gitu loh. Ya serius dong, manggil kok enggak serius. apakah anak-anak Soeharto perlu diperiksa? Kalau saya berpendapat perlu semua orang termasuk Pak Hartonya harus diperiksa. Gitu loh. Soal yang lain Gus Dur, tidak masuknya seluruh warga Nahdliyin ke PKB ini apakah menunjukkan bahwa kegagalan Gus Dur menghimbau seluruh warga? Oh enggak. Kenapa? Karena kalau PKB itu didirikan oleh PBNU. Lah kalau yang lain-lain didirikan oleh pribadi-pribadi. Nanti saya terangkan dalam pengajian. Ya, pribadi-pribadi. Jadi pendapat pribadi itu kan mergo karpe dede lah. Kalau NU segede gini sampean harap supaya bisa jadi satu kata iya sekata, ya enggak mungkin toh. Yang penting mayoritas ikut saya apa enggak. Jadi hasil pemilu nanti kelihatan. Kalau untuk menyatukan warga NU aja nggak bisa, apakah yakin bisa memimpin bangsa Indonesia ya? Bangsa Indonesia apa bersatu? Bangsa Indonesia apa bersatu? Ya tidak toh. Mayoritasnya bersatu. Sama saja warga itu juga bersatu. Anggapan Anda itu anggapan gombal. Kenapa harus bersatu semua? Lah ini bangsa tentara tah, bangsa demokratis. Ya boleh ada pendapat toh, mesti ada perbedaan pendapat. Bangsa 200 juta. Wong 1 juta itu berbeda pendapat yang macam-macam kok tetap. Sampai ini belum sudah menghakimi. Gombal. Pertemuan dengan Sultan ini apakah suatu petanda bahwa PKB akan mencalonkan Sultan? Wah enggak, saya enggak berbicara atas nama PKB kok. Saya ini ceritanya tiap kali ke Jogja sebagai warga negara yang baik selalu berkunjung kepada Sultan. Nah, kemarin ini saya memberitahu Sultan karena kebetulan ketemu di Jakarta toh. Nanti tanggal sekian saya akan ke Jogja. Lah, Sultan itu memberitahu PKB gitu loh. Engko nek Gus Dur teko aku sungkan kok bola-bali ning ke tempat saya. Sekarang saya gantian nemui dia. Gitu loh. Jadi karena itu PKB mempersiapkan hotel untuk saya bisa bicara dengan Sultan. Nah, ya saya ini tamu kan apa katanya yang punya rumah. Tapi tetap PKB mencalonkan Sultan. Ya enggak tahu, saya tanya PKB kok tanya saya. Kenapa mencalonkan Sultan? Kok tanya saya, tanya PKB. Kalau saya pribadi itu memang kalau saya enggak bisa maju, saya akan mencalonkan Sultan gitu loh. Bukan kenapa Pak. Sebetulnya saya juga akan mencalonkan Megawati, tapi saya duga Megawati tidak bisa jadi. Saya duga ya. Kenapa? Karena saya tahu persis calon-calon PKB itu banyak kiai-kiai yang masih berpegang kepada hukum fikih, termasuk Kiai Wildan ini. Nah, kalau iya ya berpegang pada hukum fikih berarti mereka tidak mau ada kepala negara wanita. Lah ya itu kenyataan kok. Kenyataan kok diingkari. Jadi saya tidak mau hanya belani Mbak Mega terus tukaran karo Kiai Wildan. Mana mau saya? Tidak mau. Tapi saya mendukung dia. Ya mendukung kan boleh-boleh saja. Hasil ndaknya ya jangan tanya saya, jangan tanya Kiai Wildan. Guyu ae kabeh. Ya karena ambisi-ambisi apa memang. Apakah Gus Dur akan mengadakan ini lagi pengembangan setelah komunika yang Gus Dur lakukan? Pengembangan gimana? Ya, follow up dari komunika yang Gus Dur lakukan. Lah ya bentuknya apa? Wong saya itu ya wong PKB. Ya terus terangnya saja saya kemarin itu demi menjaga persatuan, saya itu mau tanda tangan komunike. Bahkan Mbak Mega itu rada aras-arasen saya paksa. Supaya pada ngerti ini lah, saya mau jujur-jujuran aja kok. Jadi sing pingin sing ngadrengi wong liya. Nah kalau sekarang kayak begini ya ngapain saya repot-repot? Oke ada follow up sembarang kali. Habis teken ya sudah, tetap aja kampanye PKB. Harapannya bagaimana sebetulnya? Jadi kan tadi terkesan Mbak Mega itu sempat dipaksa. Sebetulnya bagaimana masalah komunikasi itu? Ya dewe-dewe Mbak Mega ya pingin menang, aku ya pingin menang, Amin Rais pingin menang. Ya. Mungkin ada yang dugaan mungkin militer akan intervensi karena para polisi sudah isu kompak. Saya jamin tidak. Kenapa? Saya kenal dengan Jenderal Wiranto dan dia bilang tidak. Mau apa? Tidak ada intervensi. Tidak ada. Kalau ada itu oknum militer harus dibedakan loh. Militer dan oknum militer. Ya.
Di oknum-oknum militer mungkin ada, tapi militernya tidak. Jadi jamin Wiranto tidak akan mungkin melakukan intervensi. Ya? Jamin Wiranto tidak. Oh iya, enggak. Lah ya, sampai sekarang kan Pak Wiranto enggak ikut. Kalau dia itu hanya mau intervensi saja, dari kemarin-kemarin enggak sekarang. Jadi, Cukup. Telur dan tai ayam, Gus. Telur. Cukup.